Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalawara Project. Kali ini saya akan ngebahas lagi yang kemarin ini. Ya, saya udah lasin si gear set ini. Alhamdulillah sudah lasin, tapi saya sementara ini patenin dulu. Bagaimana nanti kedepannya kita akan usahakan sebisa mungkin dan sesimetris mungkin, karena ini harus simetris. Yang namanya as itu harus simetris, Bang. Tetap ini harus simetris. Kalau nggak simetris ini bakal goyang habis, ini bakal hancur. Gearbox ini bakal hancur. Kita usahakan. Nanti ini juga kita bikin lagi rumahannya. Ngerokok dulu, Bang. Tadi ya sama anak saya ini di sini. Oh, lihat anak saya lagi tiduran. Cakep. Mantap deh. Ya, nanti bagaimana kita turunin gitu. Turunin dulu ini kita ambil, karena ini harus ada dicokin agak keras sedikit. Agak keras karena si as yang udah rata itu dibaduk sama si crankcase ini dia. Crankcase-nya harus dicoak nih sedikit. Kalau nggak dicoak ini nggak bakal muter sampai kapanpun dia. Tuh. Ada oglak dikit. Kalau toleransinya ada gerak, tapi yang ini nggak gerak ini si as ini. Karena saya udah lasin sama ini, udah patenin sama saya. Nanti kita buka dulu ini. Makanya sini saya udah bawa kunci-kunciannya. Ini kita bawa kunci-kunciannya. Bawa kunci-kunciannya. Cuma modal gini doang. Karena kan ini buat buka si crankcase-nya itu yang nempel ke body. Penjelasannya lagi, sebenarnya Vespa itu simple banget, giginya itu nggak ada lagi, cuman dia doang yang paling simple. Iya ya, karena dia doang yang paling simple mesin di Vespa, cuman ini doang modalnya krek satu biji. Yang kedua modalnya kopling yang nyatu dengan gigi ini nih, si primernya nyatu dia. Nanti yang dari si gigi primernya ini akan nyatu lagi ke sini dia, ke sekundernya dia pemutar si gigi susun. Nah, begini dia. Oh, begitu jadinya. Yang nantinya ini si gear set nih. Yang 4 biji nanti nempelnya di sini. Langsung roda dia. Jadi mesin paling simple. Makanya giginya pada gede-gede ini. Karena dia langsung ibaratkan dia itu gear belakangnya si roda penggerak pakai rantai. Dan ini gear depannya, si gear ini yang sekaligus jadi gear depannya ini, si gigi susun ini. Karena gigi susun ini nggak ada free space, dia ikut perputaran bersama si gigi ini nih. Si gigi primernya ini dia tetap ikut jalan ini. Karena dia nggak ada free space di sini, nggak ada free perputaran, dia tetap dia ikut perputarannya sama ini dia. Satu arah. Satu titik dia berputar. Ini juga sama berputar. Makanya ini ada perbandingan rasio. Ini primernya yang dari kertas. Yang ini gigi susunnya, sekundernya. Yang nanti dari sini di satu putaran ini nggak ada pre-nya dia. Dia tetap berputar sama gigi kecilnya, gigi 1, gigi 2, gigi 3 sama gigi 4, dia tetap berputar. Ini nih arahannya, ini utamanya penggerak. Utamanya si primer, kalau nggak ada ini dia akan bergerak. Nanti dari sini akan dikoneksikan lagi ke gear belakang ini, si gear set ini nih, yang gigi selektornya. Kalau ini gigi susun, kalau ini gigi selektornya nih, gigi belakangnya. Kalau ibaratkan ini buat rantai belakang kalau di motor-motor 4 tak. Kalau Vespa karena langsung dari mesin, makanya dia seperti ini. Simple, bos. Yang namanya Vespa itu simple banget. Makanya kita rombak. Nantinya kedepannya kita akan usahakan kita hitung-hitung lagi ini si giginya. Setahu saya, karena gigi-gigi ini tuh punya hitungannya sendiri. Semuanya punya hitungannya sendiri dia. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu ada hitungannya semuanya ini gigi. Karena gigi itu ada yang lemas, ada juga yang kasar. Karena setahu saya gigi itu dibikin sesuai diameter, sesuai kebutuhan si mesin.
Ketiga ini nih, krek as. Ini yang utamanya juga, ini termasuk utama karena ini kalau ini harus benar-benar nyenter, harus balancing ini terutama ini. Kalau goyang ini goyang udah habis nih. Terutama si seher nggak awet, bearing juga nggak awet. Nantinya juga si koplingnya juga terganggu karena dia itu langsung jenisnya langsung kopling deh masuk dari si krek as langsung ke gigi ini nih si primer langsung kopling dia tuh gini ibarat kata kayak begini. Nanti dari sini ini buat ke gigi gendangnya ini buat si bukan gigi gendang, gigi primer sekundernya si tadi ini nih gigi susun. Makanya ini seher di sini. Makanya ini simple banget nih motor paling simple, motor paling enak merawat dan paling simple dirawat kalau benar-benar kita ngerawatnya. Jujur karena saya ini bukan mekanik tapi saya tahu cara kerjanya motor itu kayak gimana. Setahu saya yang namanya motor perputaran itu saya tetap usahakan bagaimana cara kerjanya setiap itu si komponen tersebut kayak seperti krek as ini nih. Ini konrod ada fungsinya nih konrod buat sehernya juga. Terusannya si bulatan ini juga nih, si bulatan krek as. Terus nanti diameternya si krek as juga ini dari titik tengah ini paling tengah. Ini harus berputar pada porosnya, nggak boleh ke sana ke sini nih, harus lurus si pepris sama sini nih. Harus balan dia. Kalau nggak balan dia hancur, goyang nih, geber. Vespa udah kasar, pasti goyang. Ini bakal goyang, bakal oleng gitu, bakal goyang. Nantinya yang habisnya juga si rotornya habis dia. Saksikan terus ya, nanti kita akan bicarakan lagi ke depannya mengenai si Vespa ini tersebut. Nih ya bang, yang kemarin saya ini review kemarin nih, saya tambal pakai yang namanya ini plastik steel kuat bang. Gak percaya ini dalam mesin saya tambal ini bang, saya tambal pakai ini bang, pakai plastik steel ini di dalam ini. Kalau nggak percaya ini udah tahunan ini. Kalau nggak percaya, ini bukan pakai lem kapal tapi pakai lem plastik steel. Di dalam mesin ini saya rombak semuanya ini. Alhamdulillahnya nih kuat. Terusannya yang dari si crankcase-nya sini, yang dulu motor saya yang dulu tapi bukan motor yang ini, saya juga bikin isapan itu dari plastik steel. Alhamdulillah jalannya lancar asalkan si ininya center nggak goyang. Terusannya nggak ada baret-baret di sini nih, jalur isapan ininya rata, insya Allah bakal bagus jalannya juga. Maksudnya perputaran si krek as ini ya bakal bagus. Terutama dia bakal center terus pas begitu dia nonjok karena ini harus balan bang, harus balan sih, harus ngebalan. Perputarannya itu dia itu nggak boleh ada yang begini, dia harus lurus berputar gitu pada porosnya. Nih ini baja ini kuat, berat, tahu berapa kilo ini belum saya kilo. Kalau ini belum saya kilo, tapi kalau magnet saya udah kilo. Kalau magnetnya si Vespa PX itu 3 kilo. Karena ini Vespanya jenisnya PX. Makanya dia Vespanya itu 3 kilo. Ini. Nanti kita usahakan kita akan turunkan. Kita coba ini turunkan dulu nih sebentar biar enak nantinya. Ini bakal berputar pada porosnya insya Allah nih. Kita bongkar, saksikan. Modalnya cuma gini doang bang. Karena simple Vespa itu paling simple, cuman dari baut-bautnya itu paling aneh dia, banci semua Vespa 11, 13, gila. Vespa beda sama motor Jepang, makanya kunci-kunciannya itu nggak sama. Pastikan terus ya, bongkar dulu ini sebentar ya. Nih, gigi saya copot dulu. Nanti kita copot si
primernya yang buat as roda. Nanti saya liatin sama kalian. Nanti tapi ini buat sementara aja kan, ini motor reset. Yang namanya motor reset itu dirombak-rombak itu perlu hitungannya, bener-bener harus bener-bener dihitung. Kalau ini udah nyenter sama si dudukannya nih. Padahal si center ini tergantung sama dudukannya si dudukannya ini nih, si rumah bearing ini nih, yang buat as ini nih, penggerak roda belakang nih, di rantai ini. Kalau ini center lurus insya Allah, terutama asnya itu harus lurus, nggak boleh nggak lurus. Kalau nggak lurus habis ini, goyang-goyang, nanti kelaharnya bearingnya itu bakal habis ambiar bang. Terus ketinggalan terus. Ini paling simpel, ini motor paling simpel. Tapi sekarang saya jadi bikin ribet ini. Karena kenapa beribet? Yang namanya motor custom itu pasti beribet. Pakai rantai, udah tahu jelas Vespa itu nggak pakai rantai, langsung dari mesin pakai roda penggerak. Sekarang saya bikin pakai rantai, gila. Ini bener-bener gila ini, jadinya belibet kayak begini. Tapi saya coba yang namanya juga custom, yang namanya custom itu kembali lagi kepada sesuai kebutuhan. Karena ini sayang juga mesin kalau nggak dipakai, karena mesinnya nggak ngapa-ngapa ini, masih enak, karena dia patah aja dari si pahanya ini yang buat ke rangka si Vespa. Kalau saya ambil aja sayang. Kalau untuk ngedengerin video ini harus pakai headset. Ini di luar, ini HP saya jelek bang, HP saya jelek, masih belum modalnya, HP saya jelek ini, harus pakai headset. Saya juga bikin video ternyata suaranya kecil-kecil ya, ini makanya harus pakai headset nih, pakai handsfree biar jelas. Nih bang, hasil seperti ini bang. Yang ini si rumahannya si punya otomatisnya si punya Suprapit nih. Bisa juga ini disebut balancingnya dia, balancingnya si Suprapit nih. Karena dia nyatu sama si otomatisnya dia, sama si bukan sentrik ini ya, si gigi primernya ini. Nah, yang ininya rumahnya kita las ini yang buat masuk ke si crankcase. Yang satu yang dicoak ini buat masuk ke si bodinya si rangka ini. Terutama ini asnya saya lasin dulu untuk sementara nih. Kita lasin dulu. Nanti di sini juga ada ring space. Kelihatan apa kagak? Ini ada ring tuh, coba lihat. Saya kemarin bikin ring saya gini, modalnya cuma gerinda doang. Yang penting ini lurus rata, insya Allah nggak bakalan goyang. Pas begitu maju dia, pas begitu gerak dia nggak bakalan goyang. Ini harus lurus, sama harus sama, nggak boleh ada kecil terus gede, harus sama rata. Kalau misalkan 2 mili maka harus 2 mili si diameter si gedenya itu, nggak boleh lebih. Kalau lebih bakal goyang, dia bakal begitu-gitu pas neken. Karena pada dasarnya pas begitu ada putaran itu pasti ada maju dikit sama maju dikit, itu cuma beberapa mikron aja ukuran toleransi buat perputaran. Ya terus ini kepunyaannya si Seher, stang Seher punya si Vespa ini juga yang dulu saya pernah turunin ini. Ini juga ada bearingnya, bearing sama bearing 16 masuk sini. Bearing 16, kalau ini asnya as 14 ini, as 14. Saya masukin ke sini, alhamdulillah ini berputar dengan normal. Coba perhatikan dia berputar dengan modal. Oh. Dia berputar.
Tuh, kalau nggak percaya ini berputar. Nanti saya usahakan gimana caranya ini. Alhamdulillah udah nyenter, meskipun saya rasain ini ngelasnya sedikit nggak rata, seketok lagi sedikit. Kalau udah rata baru kita las semuanya. Ini saya caranya begitu. Kalau ini sekarang saya nggak punya alat, nanti kedepannya kita akan beli alat-alatnya itu buat nyenter, yang ada jarum buat nyenterin situ. Nantinya kita akan bikin lagi, kita akan beli, karena sini saya kekurangan modal. Tuh, dia berputar kayak begini dia. Nanti ini si poros ini akan pembalikan, karena Vespa kalau dibalik dia jalannya pasti ke belakang. Nanti yang sini si gear kecil ini pasti majunya akan ke depan. Coba lihat ini si gearnya nanti akan buat rantai yang ke belakang kiri. Tuh, alhamdulillah dia lancar. Ini berjalan sama porosnya dia simetris lurus, dari sini ke sini itu simetris lurus. Perhatikan. Nih, kalau nggak percaya nih, kenceng loh. Karena nggak kenceng, karena dia kelaharnya kelahar bambu, bukan kelahar yang model bola. Coba lihat tuh. Oke, saksikan terus. Nanti kita usahakan bagaimana sih ini bisa jadi baja. Saya dulu pernah menjadikan besi itu jadi baja, Bang. Dulu saya pernah yang buat ngebor, tapi harus berbahan ada inti besinya. Kalau ada inti besinya bisa dibikin baja dia. Saya dulu pernah, baru ingat kenapa nggak dari malam kemarin aja gitu. Saya ini bikin kayak baja, tapi saya nggak tahu ini ada inti besinya apa ada inti bajanya atau kagak ini. Karena yang namanya baja itu harus ada inti besi. Kita dibikin seperti itu. Bisa dibikin baja, bisa. Caranya dibakar ini sampai merah. Kalau ada inti besinya dia dibakar sampai merah, kita masukin ke air garam, tapi garamnya sodiumnya yang benar-benar tinggi, kita masukin, cos langsung. Insya Allah nantinya si ini bakal berubah pekat menjadi kehitam-hitaman. Insya Allah bakal kuat. Dulu saya pernah bikin yang namanya as dari besi, tapi yang ada inti besinya, yang ada karatnya. Yang setiap besi pasti itu ada karat, ngandung karat ya. Ada zat seperti karat ya, berkarat kayak tanah. Kita bakar gitu. Setelah kita bakar nih, kalau udah bakar sampai merah, masukin ke air garam. Ujungnya tuh yang saya bikin tadinya lancip itu jadi keras gila. Kalau sama besi itu bukan tembus, dia pasti ada titik tak. Si itunya nggak si jarum yang kita bikin kayak gitu yang lancip itu nggak bompal sama sekali. Beneran serius itu kalau ada inti besinya. Kalau ini as kayak begini saya nggak tahu model-model kayak begini. Karena ini apa udah ada campur kaleng apa gimana nggak tahu saya. Karena belum coba yang kayak begini. Insya Allah ini kita coba dulu. Kalau kita bisa, syukur-syukur ini bisa nih kayak begini nih. Pekat ke hitam-hitaman ini pasti ada baja ini. Baja ini asalnya mungkin bisa jadi apa dari baja langsung dibikin kayak begini, apa dari besi terus dibajain. Karena setahu saya besi bisa jadi baja, tapi asalkan ada inti besinya. Setiap besi itu mengandung karat, Bang. Seperti karat ya, ada karatnya. Dia berkarat, beda sama stainless. Stainless, titanium, jelas itu. Kalau untuk kadar karatnya itu agak lama gitu. Apalagi yang namanya titanium nggak mungkin dia berkarat. Makanya titanium itu bahan buat kapal. Saksikan terus nih. Saya ini baru bongkar ini aja dulu. Nanti ini nih buat tahanan ini yang ke si crankcase. Crankcase-nya tuh. Ini doang yang ada tahanan yang ke si apa namanya? Si roda ini nih. Sasis. Sasis ini. Kita copot dulu ini. Ini saya baru coba, ini asli Vespa dibalik ini. Oh. Nanti ini bisa kita sesuaiin lagi karena sernya gede. Gila, lubang 3 dibikin gede. Apakah enak apa kagak, ini baru riset. Saya berharap sih punyanya boring itu lubang 5. Tapi ini karena adanya lubang 3, kita bikin aja, kita coba.
lubang 3 bang. Oh, lubang 3, oh percaya lubang 3. Oh, lubang 3. Insya Allah nanti ini customer ya. Insya Allah kita akan rapikan lagi nih, rapikan. Bagaimana nanti saya akan jelasin bagaimana bikin seperti ini, karena bikin ini nggak sembarangan. Ada bagian yang harus nggak dipotong, yang nggak dipangkas. Kalau dipangkas nanti si kering sehernya itu habis dia. Ada bagian, makanya dia agak maju nih, agak seperti kayak begini. Tuh, coba lihat. Karena ini bakal habis nih. Kalau misalkan dihabisin tembus ke bawah, wah ring sehernya habis. Ring sehernya. Karena ring sehernya saya pakai racking. Kita coba, ini udah saya custom. Kenapa ini ditambal? Ini kalau nggak ditambal karena Vespa dibalik, jadi kebalikan arah dia. Makanya ininya ditambal. Ini ada bocor dari si crankcase-nya. Makanya saya tambal seperti kayak begini. Ini tambalnya pakai kuningan, Bang. Oh, lubang 3, tapi ini karena ini motor saya riset sendiri, makanya lubangnya gede sini. Nanti saya akan gedein lagi, akan coba saya. Tapi ini lubangnya 3. Apakah enak apa kagak? Biar aja, ini motornya motor saya, ini bukan motor orang. Tapi kalau buat motor orang saya nggak berani. Karena ini motor saya, makanya saya berani. Kita buka ini, Bang. Dudukannya buka dulu. Yang pertama yang kemarin saya jelasin nih, yang dari si rumah bottom, si rumah bottom ini, si engkol yang bukan bikin dudukan, kita buka dulu yang ini dulu. Nanti kita bisa copot yang ini. Setelah ini baru nurunin si crankcase yang ini. Nih. Aduh, udah nyeklan euy. Jadi agak belibet deh, karena yang namanya motor dirombak-rombak pasti belibetnya minta ampun. Karena ini motor bukan motor yang sesuai pabrik ini. Ini custom. Jadi belibet, tuh buka-bukanya aja belibetnya minta ampun. Pertama buat nurunin ini dulu, Bang, nantinya ini bisa diputar. Yang kemarin saya jelasin. Yang satu di dudukannya dilasin sama si rangka. Yang kedua ini berpisah sama si crankcase. Sesuaiin sama bottomnya, dia cari pipa yang sesuai dengan si rumah bottom itu. Karena ini harus dicowak, Bang. Kenapa diturunin ini dicowak? Nantinya juga ini motor akan akan dinaikin lah sedikit-sedikit. Tapi tetap saya akan riset itu si ininya, si truknya, si giginya, gigi susunnya itu harus di reset. Karena motor kalau udah dirantain pasti harus di reset, Bang. Tuh nggak ada openg, tapi langsung.
dulu bang. Aduh, tiis aja kita tadi ya kopi pamajikan nyian hampura. Aduh, hampura jang. Ngopi lah. Aduh, tuh dikocekkan dia anjir. Baiklah. Ini konten anjir. Konten ini cuman sekedar hiburan, tapi hiburan yang bukan ngerusak ya. Karena ini memanfaatin yang ada. Karena ini si mesin patah, kita manfaatin aja. Kita manfaatin aja nih si mesin. Sayang kalau gak di ini, karena mesinnya nggak apa-apa dia. Oh ini selektor, buka dulu nih si selektornya. Nanti kita akan usahakan bagaimana si selektor ini bisa bekerja sama kayak mesin si motor Jepang. Nanti kita akan bikin dudukan lagi di sini. Kita akan bikin gigi nantinya ini bakal ada beberapa gigi. Nanti kita akan rombak sesuai, pasti ada persnelingnya dia. Track balik lagi sih, jadi nggak begini ngopernya. 1 ke atas diem begini, 2 setengahnya, 3 ke bawah, 4 di bawah. Jadi nantinya susah. Nanti kita usahakan bikin gigi 1 track, balik lagi gigi 2 track, balik lagi gigi 3 track, balik lagi gigi 4 track, balik lagi. Nanti pengembalian juga sama, track, balik lagi. Kita coba uprak oprek. Cek orang Sunda mah uprak oprek, bos. Karena saya mah asli orang Sunda, orang Sumedang. Tahu. Kota tahu. Kedua buka ini ya. Buka sih. Kenapa ini diturunin? Kayaknya harus nyenter sama si yang tadi saya jelasin itu. Pokoknya harus nyenter. Kalau nggak nyenter habis. Ambil lu bawah dulu ini, tinggal yang dudukan buat si soblekornya si soblekornya si crankcase si Vespa ini yang dibikin saya dudukan. Kita buka, tinggal 1 lagi nih, tapi tetap nantinya kita akan bikin lagi dudukannya. Kita akan bikin buka ini nih yang buat si soblekernya dari crankcase, karena Vespa itu di belakang jadinya langsung kayak seperti motor Matic dia. Nah ada ininya, tapi dia langsung nggak pakai penbel, nggak pakai rantai, langsung dia ya jenisnya kayak kohal ini, langsung otomatis roda ini kayak mobil. Vespa itu kayak mobil. Saya mau oprek wae, dia bisa diam orangnya. Dulu aja saya nurunin mesin mobil saya sendiri itu, gila sendiri saya nurunin mesin mobil. Kalau punya kita mah mau nurunin kayak gimana juga nggak apa-apa bang, tapi kalau barang orang saya nggak berani. Tapi alhamdulillah, yang penting kita tahu cara kerja mesin seperti apa. Insya Allah. Gimana Pak? Ya, tas ya. Ada 30 berarti lu manapnya ya. Pak, ngopi Pak? Ya, enggak. Sok.
Oh bang, turun mesinnya kan, turun. Salo. Nanti yang kita akan coak itu ini nih, yang kita akan porting sedikit nih, bagian sini. Yang dekat sini kita akan porting karena dia ngebentur sama sini nih. Paling dekat sini nih ngebenturnya di sini. Jadi si matris ini kerataannya ini dia itu ngebentur sama si crankcase ini nih. Si mesin ini. Si crankcase Vespa maksudnya. Kita turunin. Cara nurunnya kalau udah begini dari sana kita ambil dulu, baru ini kita copot. Nih bang, udah copot nih. Nih yang saya jelasin, si rumah Batam dibikin kayak begini, makanya dia bisa diputar kayak begini. Oh, bisa diputar. Nantinya ini bisa dicopot. Nih yang saya kemarin jelasin nih, yang bompal saya tambah pakai plastik steel. Kuat beneran, serius, nggak rembes. Tapi yang penting ininya baru. Nih saya bikin seperti kayak gini. Nanti ini disempurnakan lagi karena ini si belakangnya belum kita las. Oke, ini diameternya nggak tahu berapa. Yang penting ini samain diameter seperti ini insya Allah, karena dia udah di crankcase, dia ada asnya buat si selahan, insya Allah bakal kuat buat si dudukan si Vespa tersebut, karena Vespa getar. Saya jelasin kenapa Vespa getarnya ini. Nantinya kalau udah terpasang si gigi susun ini tersebut, gigi tersebut udah terpasang nih, yang 3 ini, terutama yang dari si krek as, itu toleransinya gede bang, nggak tahu ukuran berapa mikron, makanya kasar dia mesin. Tahu berapa mikron dia ukurannya, goncangannya tiki tek 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 tek, apalagi di sini nih ya, otomatis si selektornya sini itu gede banget. Oh, sedangkan si gigi krisnya itu kecil bang, tapi ininya gede tuh. Berapa mili ya? Dari ujung sini ke ujung sini. Makanya dia pas begitu masuk trek, langsung begitu dia trek. Ada sedikit ini, jadi nggak ini. Kenapa disesuaikan seperti ini? Karena Vespa giginya gede, jadi si diameter si bikin lubang kayak gini buat jalur si gigi kris itu dibikinnya emang dari pabriknya ini dibikin seperti ini. Kalau dibikin kecil nggak mungkin. Makanya dia ada kelonggaran, ada kelonggaran di sini nih, antara gigi per gigi itu ada kelonggaran dia berapa mikron ini. Makanya kalau di gerak-gerakin dia bunyi bang, agak-agak bunyi. Makanya rak Vespa itu begitu semuanya. Apalagi kalau magnetnya kecil, enteng tuh besar rak begitu dia Vespa. Kecuali standar yang 3 kilo agak bisiknya itu agak nggak kedengaran, karena Vespa dibikin ini buat torsi besar, karena giginya gede-gede. Makanya si kipas magnetnya itu 3 kilo itu buat ngebalan dari si kerkas, balancing. Kita bisa juga itu menjadi balancingnya dia. Getarannya biar nggak terlalu tinggi, makanya dia gede. Udah gede dia berat buat ngebalan, karena dia langsung beban kohel, dia penggerak langsung roda belakang dia. Makanya giginya tuh simple. Vespa cuma berapa biji doang nih, kita bisa hitung si perangkatnya, si gear-gearnya itu bisa kita hitung. Karena pada dasarnya Vespa itu komponennya cuman berapa biji, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 apa 7 lah. Nggak nyampe. Dari dimulai dihitung dari si boring, seher, kertas, konrod, ya kertas, terus gigi susun sama gigi sini primernya. Nanti dari koneksi ini juga ada buat si gigi krisnya, baru roda dia.
Kayak mobil simple dia. Kalau nggak percaya tanyain sama orang-orang bengkel ini, kayak mobil langsung. Gardan dia langsung, dari gardan langsung roda, nggak ada rantai, nggak ada penbel, ini langsung. Pasti tahu, kalau anak-anak Vespa pasti tahu. Tapi kalau buat yang pertama, anak-anak yang baru-baru megang-megang Vespa pasti dia kok begini ya, bawahnya itu agak miring katanya, agak miring. Ya Vespa begitu, tapi kalau udah terbiasa, biasa kita lurus pakai Vespa itu. Jangan takut pakai Vespa bang. Sekarang klasik, harganya tinggi Vespa. Percaya sama saya, harga Vespa bisa tembus 400 juta, gila. Percaya atau nggak percaya, boleh buka di YouTube. Bisa tembus 1 miliar, bisa tembus. Vespa yang kayak gimana dulu, tapi yang udah tua, bener-bener tua dia. Vespa semakin tua harganya tinggi bos. Kita turunin ini buat ngukur si crankcase-nya ini nih. Kita harus sesuaiin berapa mili yang kita coak nih, yang ke crankcase. Kalau nggak diukur pakai milian, sayang nantinya ini nggak simetris juga nih, bakal goyang loh. Ini aja bunyi kayak begini nih. Karena saya nggak yakin as panjang itu kuat. Bunyi. Ini pasti ada kelonggaran, pasti kalau udah ini pasti tek 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 tek, ada bunyi tek tek, pasti ada. Tuh, kalau nggak percaya ini gigi krisnya nih ada di sini nih. Makanya Vespa itu berat. Udah simple, berat, enak, enteng tapi motor. Kalau ini mah boleh diketok ya, tapi kalau bisa mah didorong. Tapi nggak apa-apa ini karena dia lurus gede. Tapi kalau buat kerkas nggak boleh diketrok bang, nanti nggak balan dia. Ini nggak apa-apa karena dia roda, karena dia juga yang di ini ujungnya doang, karena di sini posisinya dekat. Di sini nggak ada buat balancing sih, nggak apa-apa yang, tapi jujur ini harus lurus juga, harus nggak boleh goyang nih. Kalau goyang ini ya, wah ambiar dah. Vespa dalaman seperti ini. Tuh, kemarin saya ceritakan tambal ini, saya tambal pakai plastik steel. Si lubang ininya kita pakai plastik steel, nggak apa-apa dah di motor. Karena ini motor juga udah patah, sayang, tapi nggak apa-apa mesinnya. Jujur ini nggak apa-apa mesin normal, bagus. Sayang daripada nggak dikepake. Motornya juga sekarang di rumah di belakang udah rusak, udah kehujanan, dan ini wah sayang banget. Dan nanti kita beresin lagi nih motor tuh, sayang banget. Vespa tinggi, Vespa tuh klasik, harganya tinggi-tinggi bang sekarang. Apalagi punya saya isi BPKB sama STNK, cuman kita tinggal ngisiin aja. Saksikan terus videonya ya. Jangan lupa komen and share dan subscribe pada teman-teman, terutama anak-anak Vespa. Pastilah yang namanya kita bisa sharing. Kalau di Vespa bisa sharing. Karena saya ini jujur bukan mekanik bang, saya tukang cukur asli barbershop. Kalau mau dipangkas datang aja ke sini. Terutama buat orang-orang Sumedang ya. Datang aja ke sini, ke Kingslake. Adanya lokasinya di Sumedang, Situraja, Jalan Wirahadi Kusuma. Oke, di sini juga banyak, ada kopi, kedai kopi, ada pep juga di sini, juga ada jual ikan yang hias juga ada di sini. Datang aja sini bang. Pokoknya buat anda yang buat ini, datang aja ke Kingslake.
Ada di sini juga, di sini makanan juga ada. Bising badainya reblak ka dieu mangga, bili mau beli-beli ikan hias di sini juga ada, Bang. Di sini juga ada kedai kopi. Kita bisa ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong sini. Bisa ngepep barang buat orang-orang yang suka ngepep. Kita ngepep di sini. Oke. Pepper Sumedang. Saksikan terus. Ini sasis nanti kita akan sempurnakan lagi. Si rangka ini kita akan sempurnakan lagi. Kita akan rapikan lagi, lasanya juga kita akan rapikan lagi. Alhamdulillah ini 99 udah jadi, tinggal si komstirnya aja. Ini banyak ceritanya nih. Nanti si rumah komstir ini ukurannya sama bearing sama si 66005. Kita ambil rumahannya dia. Nanti yang si bearing ini nih garpus ini nih, si Tiger ini masuk. Insya Allah, tapi harus harus dikurangin sedikit dia, harus dibubut ya. Nanti kita akan, daripada kita bikin dudukan lagi mahal, kita bikin aja dari bearing itu tersebut, kita manfaatkan yang ada. Makanya barang bekas yang dijual itu kayak begitu, suatu saat kita akan perlu. Tapi itu juga kalau kita mau berpikir, kalau pengen simple ya udah beli baru. Karena kita nggak punya modal, ya yang ada aja kita manfaatin. Itulah fungsinya kita berpikir. Gunakanlah pikiran kita gitu kan, selagi pikiran itu baik gitu kan, nggak salah. Ini juga bikin konten kayak begini, ini juga jujur aja seperti tadinya nggak ada ide, cuman karena sayang sini mesin patah. Nih Bang, patah, nggak percaya tuh, patah ini. Makanya saya udah dah sekalian bikin konten, kata saya. Nih kayak begini, insya Allah mesinnya patah, gila tuh. Udah jelasin kemarin tuh, main malam saya jelasin motor ini kenapa begini patah dia. Karena pada dasarnya Vespa dibikin lagi tuh gak enak, beneran serius. Enaknya standar, serius. Vespa enaknya standar, normalnya seperti biasa dia begitu, mesinnya di belakang. Terus si bannya ukuran 10 apa 8, itu sesuai si gear set ini. Kayak sprint gitu, sprint. Kenapa dibikin giginya kasar, terusnya juga banyak kecil, ukuran 8. Karena itu ada disesuaikan sama si giginya dia. Kalau dari PE sampai eksklusif pasti 10 dia ringnya, karena dia itu ada hitungannya dari si gigi primer ini nih. Si gigi primer tersebut ini sama si gigi ini nih, gigi susun, punya hitungannya dia. Makanya giginya juga, sininya juga nih ada hitungannya juga, beda-beda, nggak sama. Makanya jenisnya Vespa itu banyak banget. Tetap mahal, mau kayak gimana juga Vespa mahal tetap. Sekarang juga spare partnya gila. Dulu saya 500.000 nurunin mesin bisa normal, kayak originalan. Kalau sekarang nggak bisa, gila, bisa sampai 2 juta, 3 juta lebih, bahkan bisa 5 juta. Apalagi kalau beli boring originalnya, gila. Vespa itu, terutama yang model-model luar negeri, produk-produk Itali seperti Malossi, wah gila, gak bakal kebeli sama kita. Harganya puluhan juta, gila. Boring doang itu sama si seharnya. Parmakit aja ada yang 8 juta itu, yang red 8 juta, ada yang 10 juta juga ada, tergantung. Tapi produk luar negeri, import dia, barang import. Tapi tetap saya gunakan enaknya original. Kalau barang import itu karena nggak ada duit Bang, sayang duit segitu. Kalau saya buat makan aja bini sama anak saya. Ini udah diturunin ya, nanti kita kerjakan. Wah, ayang-ayangan itu tinggal itu, percaya mah tinggal itu ayang-ayangan aja. Loh, karpet lagi bolong aja. Ampura wae ya. Ampura lur. Sakieu we. Segini aja videonya, nanti kita akan lanjut di next video. Pokoknya jangan lupa tonton terus channelnya. Bagaimana kelanjutan si motor Vespa terbalik nih, mesin terbalik kayak begini. Oke.
di next video. Nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.